أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Hadirin jamaah sholat subuh sholat al-hikmah dan namun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur pada Allah dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga di pagi hari ini dengan memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama hadir di rumah Allah ini, mushola al-hikmah ini, untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai kebaikan ibadah dan amal sholat kita yang kemudian nanti di yaumul akhir mendapatkan ganjaran pahala insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah terus memberikan kesempatan kepada kita, kekuatan dan kemampuan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang Allah wajibkan kepada kita bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Salam dan salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pagi hari ini pun kita insyaallah dan alhamdulillah masih merupakan umat beliau, pengikut beliau, dan sepanjang hayat kita idolakan, ya, kita jadikan panutan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena beliau telah memberikan contoh-contoh yang terbaik di dalam seluruh aspek kehidupan kita apapun. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Kita tinggal mengikuti dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita nanti akan memetik hasilnya. Ya, hasilnya itu apa? Nah, kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara kecintaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan Rasulullah SAW tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya kita tunaikan sepanjang hayat kita. Dan itu yang akan menyelamatkan kehidupan kita dunia sampai di yaumul akhir nanti. Dengan terbebasnya kita, terselamatkan kita dari siksa api neraka, dan kita insya Allah mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan kita ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pasangan-pasangan dalam hidup ini. Ada siang, ada malam, ya, ada dingin, ada panas, ada rajin, ada malas. Asal berpuasa. Kopi ada susu. Ya, bukan gua kalau sih kopi, susu, teh, sengaja pak, oh banyak. Ya. Ada nasi goreng. Jadi ternyata di dalam hidup ini pun ada kebaikan yang keburukan, ada pahala, ada dosa. Kalau kita bawa kepada diri kita, ada lahir atau batin, ada jasad, ada roh. Nah, ini selalu berpasangan. Nah, di dalam kehidupan kita ini, hadirin rahimakumullah, setiap saat, setiap waktu, kapan dan dimanapun, 24 jam ini, dua hal ini selalu menjadi apa? Ingin berbuat sesuatu, ingin mempengaruhi kehidupan kita.
Di satu sisi kita ingin melakukan kebaikan, tetapi di sisi lain ada juga keburukan yang menyertai. Nah, dua hal ini selalu dalam kehidupan kita. Mana yang paling banyak ya potensinya, perjuangannya. Tetapi dalam menghadapi dua hal ini, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu, memberikan kepada kita itu panduan yang sangat jelas agar kehidupan kita itu selalu berorientasi atau lebih banyak berorientasi kepada kebaikan, kepada ibadah dan amal soleh. Apa itu? Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah SAW atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu panduannya agar tidak keliru kita menjalani hidup ini, agar tidak keliru kita melangkahkan kaki ya ketika kita menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Hadirin Allah, dengan visi kita di samping ada peluang kebaikan juga ada peluang keburukan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepada kita tuh musuh bebuyutan yang selalu menggerogoti kita setiap saat. Apa itu? Syaitan. Kedua. Kalau di dalam apa itu? Nafsu. Awal nafsu. Ya, nafsu amarah dan lain sebagainya. Ada beberapa nama ya, nama sekalipun dan nafsu yang baik. Tapi ada juga yang jahat. Dan itu selalu ada. Selalu punya pengaruh setiap saat ketika kita menjalani kehidupan ini. Maka di satu sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan yang luar biasa Al-Quran Sunnah, tapi satu sisi Allah juga jadikan ya musuh yang luar biasa kepada kita itu syaitan, hawa nafsu dan sebagainya. Nah, siapa atau apa yang lebih besar pengaruhnya dalam kehidupan kita? Kalau kita adalah orang-orang yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk terus berbuat baik, di antaranya adalah rajin sholat 5 waktu, tepat waktu, ya 5 waktu kita usahakan berjamaah dan tepat waktu. Itu juga akan membentengi kita dari pengaruh-pengaruh syaitan, ya pengaruh-pengaruh keburukan, hawa nafsu dan sebagainya. Kalau kita sering belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian, kajian dan sebagainya, majelis ilmu, majelis zikir, itu juga merupakan cara-cara untuk membentengi diri dan kehidupan kita dari pengaruh syaitan dan keburukan. Tetapi hadirin Allah, kalau hal-hal ini kita malas menghadirinya, melakukannya, apa jaminannya? Ya, apa jaminannya bisa dan mampu membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh yang buruk setiap saat menggerogoti kehidupan kita? Ibaratnya itu ya rumah yang tidak ada pintunya. Jadi ketika ada orang masuk apapun itu, kalau nggak ada pintunya ya masuk aja karena sini terbuka. Atau sawah ladang kita, tanaman kita dari pagar, siapapun atau apapun bisa masuk dan merusaknya. Jangankan tidak dipagari, yang rumah tidak ada pintunya, yang sudah dikasih pintu digembok dengan gembok yang luar biasa bagus, masih kecolongan juga. Tanaman juga sudah dipagari, ya kan? Tapi juga masih ada aja makhluk yang bisa masuk dan menghancurkan, mengambil tanaman-tanaman kita. Sama dengan kehidupan kita, iman kita, Islam kita, takwa kita, emang tidak ada yang memusuhinya. Banyak, semakin tinggi, semakin kokoh, kuat iman dan takwa kita, semakin besar dan banyak musuhnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Maka hadirin Allah, di pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting buat kita, yaitu penyakit hati yang harus kita hindari. Karena kenapa harus kaitan dengan hati? Meskipun jasadiah kita, fisik kita juga banyak pengaruhnya, tapi hati ini juga lebih besar pengaruhnya. Kenapa? Kata Nabi, "Ala fi jasadi mudghah, idza sawwa sa'iru amali, wa idza fasada sa'iru amali." Di dalam setiap diri manusia itu ada segumpal daging. Ketika segumpal daging baik, seluruhnya pastikan baik. Tapi kalau dia rusak juga
rusak pula seluruhnya. Itulah hati. Maka hati-hati dengan hati. Itu tidak. Hati-hati dengan hati. Maka ada dari hakim itu ada menulis hati gitu ya. Ya. Ada apalah terkait dengan hati. Karena sangat penting. Besar pengaruhnya. Kalau hati kita selamat, maka seluruh anggota badan kita dan amal yang dihasilkannya adalah selamat, baik. Tapi kalau hati rusak, maka itu yang akan merusak seluruhnya. Fisiknya juga jadi rusak. Amal-amal perbuatan ibadah dan amal sholatnya juga menjadi rusak. Maka sekali lagi hati-hati dengan hati. Baik, pertama, sifat apa yang ditimbulkan oleh hati kita yang tidak baik itu ya? Pertama adalah riya. Riya itu di hati. Ya, apalagi sudah diucapkan. Berangkatnya dari hati. Apa itu riya? Riya itu aktivitasnya ingin dilihat dan dipuji orang. Ini manusiawi, punya hati ada, tapi hanya yang paling penting itu bagaimana kita memanagenya. Ya, ketika ada hati ingin dilihat, dipuji dan sebagainya, ya maka segera ditutup, ya, ditahan, jangan dikembangkan, diterusi kemauannya, berbahaya. Nanti kebaikan dilakukan itu nanti malah menjadi gila, gara-gara ini dilihat, ini dipuji. Meskipun amalan atau kehidupan kita, baik itu terkait dengan sedekah atau kebaikan-kebaikan lainnya, ada yang memang sirri wa alaniya, ada yang memang sifatnya rahasia, ada yang perlu diumumkan, disampaikan, diketahui. Memang ada seperti itu dalam kehidupan kita. Itu tidak menjadi masalah dalam Al-Quran disebutkan, baik dengan sirri rahasia maupun diketahui atau diumumkan. Yang menjadi persoalannya adalah urusan hati. Ketika disebutkan tidak menjadi riya. Tetap saja hatinya tenang, tidak ada pengaruhnya. Apalagi ketika diumumkan itu bisa memberikan motivasi, semangat pada orang lain dengan tidak riya dan sebagainya, maka itu menjadi kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh orang lain karena kebaikan kita, mengikuti kebaikan kita, maka itu pahala buat kita seluruhnya. Semakin banyak orang mengikuti kebaikan kita, maka semakin banyak pahala bagi itu tak masalah. Nah, dia itu adalah nggak senang kalau tidak disebutkan. Oh, siapa gue misalnya ada sumbangannya 10 juta segitu. Tidak disebutkan, wah tersinggung. Disebutkan senang. Nah, ini namanya riya ini. Ya, atau disebutkan tetapi hatinya dijaga agar tidak sampai kepada tadi itu ingin dipuji, ya, dipuji atau ucapan terima kasih atau tidak pada orang itu, ya nggak ngaruh. Kadang-kadang kita gini, berat sih memang berat. Kadang-kadang gini, wah terima kasih apa itu ya, enggak, terima kasih, ucapan terima kasih itu enggak ada. Kadang-kadang kita suka ngomong itu kita di lisan kita itu, ya. Mudah-mudahan itu tidak menjadikan dia. Kalau dia nanti berbahaya, ya, berkurang pahalanya bahkan hilang sama sekali. Apa yang ada dalam hati yang perlu kita jaga sama-sama adalah sum'ah. Apa itu sum'ah? Maunya ingin didengar orang lain. Nah ini syaratnya kalau disebutkan diumumkan, kalau kan diumumkan gak mau. Repot ini ya. Atau apalagi pesan khusus kali itu, ini saya kasih ya sumbangan misalnya atau apalah yang lain ya. Nah, tapi nanti diumumkan di jemaah itu, jangan sampai tidak diumumkan. Ya kalau lihatnya baik nggak masalah, tapi kalau lihatnya tadi itu ingin didengar orang lain, ya semakin besar, ya kebaikannya itu semakin besar hatinya misalnya gitu. Nah ini berbahaya, khawatir tidak didengar oleh Allah sehingga apa kita berikan itu menjadi sia-sia. Kemudian berikutnya hadirin rahimakumullah adalah ujub. Apa itu? Merasa bangga dengan kelebihan diri, ya, dalam apa itu? Dalam segala hal, ilmu, harta, jabatan. Jadi merasa bangga. Wah, ini biasanya manusiawi ya. Semakin tinggi pangkat dan jabatan seorang itu
semakin dia merasa bangga dengan itu. Pengaruhnya apa? Kalau sudah merasa bangga dengan diri itu biasanya merendahkan orang lain, biasanya pasangan itu. Ada juga sih yang bangga diri itu pasti efeknya ke yang lain, merasa rendah, hina, tidak ada apa-apa dengan orang lain. Nah ini bisa dipengaruhi oleh kita karena kita merasa banyak harta, duit misalnya, atau bahkan kadang-kadang kita ini maaf manusiawi juga, tapi agar supaya tidak merusak amal-amal kita makanya memilih cara yang baik. Gak usah pangkat yang lain, udah mulai dari RT saja itu. Kalau tidak dipanggil T malah sih petani T maksud RT lagi. Ya, jadi nggak dipanggil namanya, dia dipanggil itu Pak RT, apa namanya, Pak RW, Pak Lurah dan sebagainya. Ya sah-sah saja, tidak ada langganan untuk manggil itu, ya. Tapi kalau tidak dipanggil itu jangan tersinggung gitu saja, ya. Jangan merasa tidak enak, bahaya nanti. Nah semakin tinggi pangkat jabatan atau apapun yang kita miliki itu biasanya membawa orang itu atau menjadikan orang itu merasa bangga, ujub kepada dirinya, dan setelah itu merendahkan orang lain. Ini berbahaya. Tapi kita lihat di mana-mana itu sebagian tidak seluruhnya, sebagian itu pengaruhnya besar. Coba saja kalau kita datang ke misalnya ke wali kota misalnya, memang siapa lu misalnya, repot kita. Ya apalagi orang yang tidak dikenal, hanya kenal biasa saja. Ini nggak dianggap kita. Nah ini bahaya. Kalau semakin tinggi pangkatnya, atau seseorang semakin banyak hartanya, bisa menempatkan diri itu ujub. Wah, ini tanpa kita sadari hadirin Allah, sedikit banyak pengaruhnya besar terhadap kehidupan, terutama amal-amal kita. Dan bisa jadi orang itu menjadi hilang semua pahalanya karena gara-gara sifat itu. Dan sifat itu biasanya bercokol di hati kita masing-masing. Maka perlu kita ketahui agar supaya kita bisa kenal dan bisa merawatnya, artinya menjaganya agar jangan sampai bercokol di dalam kehidupan kita, apalagi diberi pupuk, dipelihara. Hal-hal seperti itu akan semakin banyak kerugian yang dibuatnya, akan semakin banyak kebaikan dan pahala yang bisa hilang dan sirna daripada diri kita. Itu bahayanya. Hadirin Allah, ujub jadi bangga terhadap kelebihan pada dirinya. Berikutnya adalah fakhr. Apa itu fakhr? Merasa bangga dengan kelebihan harta dan tahta yang dimiliki. Ini khusus kaitannya dengan harta dan tahta jabatan. Kemudian berikutnya adalah ikhtifal, merasa tidak ingin disayangi oleh orang lain dan selalu ingin menjadi tampil beda. Wah ini repot kalau penyakit yang ini. Dia senang melihat orang susah, dia susah melihat orang senang karena tidak ingin disayangi. Ada nggak kira-kira orang seperti itu? SMS ada nggak? Ada nggak kira-kira orang seperti itu? Ada. Nggak ada di sini, di dalam nggak ada. Ada di tempat lain jauh. Ada semua juga. Jauh dah, di sini nggak ada. Maka setelah kita ketahui bahayanya, kita terus menjaganya, Karena bagaimanapun juga manusia itu ada sifat-sifat seperti ini, Tidak senang kalau bilang, itu tadi sering disalami sama siapa? Zainuddin MC, wah. Kalau ada ini kaitan dengan biasanya dengan orang lain, tetangga misalnya, ibu-ibu misalnya, ingin kalau ada dia tuh, nggak senang aja lihatnya. Ketika ada orang lain yang punya sesuatu misalnya, saya tidak usah membahasnya terlalu jauh tentang masalah ini. Kita sudah mengerti semuanya. Hanya saja, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mau menjaganya, baik dari diri kita atau keluarga kita. Keluarga kita, anak istri kita adalah juga berada dalam tanggung jawab kita sebagai pemimpinnya. Jangan sampai kita justru ikut mendukungnya. Oh iya betul itu. Sampai semuanya tadinya. Baik. Jadi tidak senang melihat kelebihan orang lain.
Berikutnya adalah tashib, ya, menganggap enteng orang lain, ya, menganggap enteng orang lain. Ya, yang kita lihat itu hamba diri kita, orang lain ada apa? Ada juga yang kayak gini nih. Ya kenapa disebutkan di sini? Ya, pasti ada manusia yang seperti ini. Ya, tanpa kita sadari, kadang-kadang ya kita itu ada perasaan-perasaan seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengaturnya, tadi memanagenya. Jangan sampai hal-hal seperti ini nih kita justru kita kembangkan, ya, kita kembangkan. Nah, khawatir kebaikan yang kita lakukan dengan susah payah, ibadah yang kita jalankan dengan susah payah, ya, berkurang nilainya, berkurang pahalanya, bahkan hilang pahalanya gara-gara memelihara sifat-sifat ya seperti ini. Ya, maka perlu diketahui kita semua. Kemudian analia itu adalah egois, mementingkan diri sendiri, bodo amat dengan orang lain, tak peduli orang lain, yang penting kita sukses, kita senang, ya, orang lain tidak dipikirkannya, ya, nggak peduli. Nah, juga ini berbahaya. Terakhir adalah sifat syuh, kikir, ya, kikir jiwa dengan 5 ciri. Apa itu cirinya? Selalu mengingkari, selalu ingat kelebihan kebaikan dirinya. Biasanya kalau kita berbuat baik pada orang diingat terus. Padahal sunnahnya, ajarannya atau perintahnya setelah melakukan kebaikan lupakan saja. Itu yang terbaik itu kalau kita melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah kita melakukan kebaikan, setelah itu lupakan saja. Sudah tercatat dengan rapi di buku para malaikat, ya, di catatan amal kita itu sudah tercatat oleh malaikat. Nggak usah kita ingat kalau bisa, ya. Jadi sudah, agar apa? Agar nilainya itu utuh. Nanti pasti ada pelaporannya, pemberitahuannya, disebutkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang diingat-ingat itu adalah dosa dan kekurangan. Diingat terus. Kenapa? Agar kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi selalu mengingat-ingat kelebihan kebaikan dirinya. Justru seperti itu. Juga mudah sekali melupakan kebaikan orang terhadap dirinya. Giliran orang yang berbuat baik pada kita, habis itu lupa, ya kan? Sementara kebaikan yang kita pada dirinya diingat terus. Dulu kan sudah, waktu itu saya berikan ini, sudah saya bantu. Padahal bantunya tidak bisa gitu. Itu justru lupakan. Kalau ingin kita paham besar, ya, kebaikan orang lain justru harus diingat. Agar kalau suatu saat kita punya kemampuan, kita juga bisa berikan kebaikan. Jadi pahala buat kita. Jangan sebaliknya. Ini anjurannya atau perintahnya, gitu ya. Kemudian suruh juga itu adalah jika dia salah tidak mau minta maaf. Jika orang lain yang salah tidak mau maafkan. Jadi tidak mau memaafkan dan tidak mau memberikan maaf. Wah, ini bahaya. Berat. Kadang-kadang kayak gitu. Kalau terlalu berat, sakit hati yang dibuat oleh orang lain pada kita, kezaliman lebih besar. Oh, untuk saat ini saya belum bisa maafkan. Untuk saat ini saya juga pernah gitu. Saya pernah sakit dongkol itu kan, ya, ada orang dimaafkan itu. Wah, untuk saat sekarang ini saya belum siap maafkan dia. Nah, kadang-kadang kita begitu tuh, nanti marahnya kita, ya. Yang baik itu adalah memberikan maaf. Apalagi sudah diminta maaf, memberikan maaf, ya. Baik. Nah, berikutnya adalah orang lain harus menuruti keinginannya. Disuruh seperti itu, ya. Sebaliknya dia tidak peduli dengan keinginan orang lain. Orang lain harus memenuhi keinginannya, sementara dia tidak peduli dengan keinginan orang lain. Nah, ini sifat-sifat yang buruk yang bercokol di dalam hati kita. Suhu itu namanya, ya. Ini diantara
ternyata banyak juga sifat-sifat yang tidak baik, banyak juga sifat-sifat yang buruk di dalam hati kita. Maka benar, ketika hati itu baik, baik seluruhnya. Ketika hati itu buruk, Pak, bisa buruk semuanya. Ya, nah itu bahayanya. Maka perlu sesekali kita harus ketahui apa sih sesungguhnya sifat-sifat yang buruk yang bersokok dalam hati kita yang perlu kita jaga. Ya, tadi itu banyak sekali ternyata. Bukan hanya iri, dengki, bukan hanya tadi banyak. Ya, banyak. Dan ini yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan nilai ibadah dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Dan ini juga termasuk kalau kita tidak menjaganya, termasuk orang yang rugi di yaumil akhir nanti. Bukan orang yang rugi di yaumil akhir nanti, kata Nabi itu orang yang tidak melakukan sholat, mendirikan sholat, orang yang tidak berpuasa, haji, umroh, infak, sedekah dan sebagainya, bukan. Itu semua dilakukan. Tapi ada kejelekan, keburukan lain yang bersamanya, yang tidak dijaga dengan baik, terutama adalah sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi. Ternyata ya nanti pahalanya akan dibuat bayar keburukannya, entah keburukan hatinya atau keburukan jasadnya, fisiknya. Itu pahala itu dibuat bayar nanti. Habis pahala sudah selesai, para zakat, para puasa, para haji, para umroh, para infak, sedekah, pahala-pahala yang lainnya habis semuanya. Ternyata masih banyak orang datang lagi hutang. Ya, lagi hutang. Kebaikan pahala kita sudah selesai, sudah habis. Dibayarnya adalah pakai dosa orang itu ditimpakan kepada kita. Dosa orang itu ditimpakan kepada kita. Maka orang itulah sampai dia dijerumuskan dalam neraka, dan kata Nabi itulah orang yang bangkrut di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sifat-sifat hati kita ini yang ada pada diri kita ini dengan baik agar kita diselamatkan oleh Allah dan tidak merusak dan menghilangkan kebaikan yang pahala kita, agar kita insya Allah dengan pahala itu menjadi sarana untuk meraih kebaikan dunia dan mendapatkan surga di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh di Komplek Danamon Jatisari Jati Bekasi pada hari Minggu tanggal 14 November tahun 2021 yang disampaikan oleh Ustadz Ismail Hasan, mengambil tema hati-hati dengan hati. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua lebih berbuat kebaikan sehingga bisa menolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.